Shalom umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur 2 hari lagi, hari ini dan besok kita sudah akan menyelesaikan kitab Bilangan. Dan mari kita bersama-sama melihat, membaca, merenungkan, dan jangan lupa untuk menerima prinsip-prinsip firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang kita terima, termasuk pelajaran-pelajaran hidup yang kita terima dari kitab Bilangan ini. Bagaimana Musa dalam kepemimpinannya menjelang akhir dari masa hidupnya, dan Tuhan masih memberikan kasih karunia kepadanya untuk melakukan berbagai hal yang sangat-sangat berarti bagi bangsa Israel sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan bagi mereka. Puji Tuhan, dan saya percaya sama seperti kita, hidup kita juga selalu kita mengalami berbagai proses, apalagi sebelum kita sampai kepada kehidupan kekal yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu waktu Yesus datang kali yang kedua dan kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan masuk ke pasal 31, pasal pertama dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Dan kita belajar di sini bagaimana Tuhan memberikan, Allah memberikan kepada Musa satu tanggung jawab besar, yang saya katakan peperangan terakhir buat Musa, yaitu Tuhan meminta agar bangsa Israel memberikan pembalasan dendam pembalasan atas apa yang dilakukan Midian kepada bangsa Israel, dan Tuhan ingin mereka membalas itu kepada orang Midian, dan untuk menyatakan bahwa Allah yang dipercaya oleh Israel adalah Allah yang besar, Allah yang berdaulat, dan Allah juga mengajarkan umat Israel untuk sungguh-sungguh berfokus dan dalam penyembahan kepada Tuhan. Di ayat yang kedua kita melihat Tuhan berfirman kepada Musa, dikatakan, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Dan ini adalah peperangan terakhir buat Musa menghadapi Midian, dan Tuhan menyuruh Musa untuk mengumpulkan masing-masing suku 1.000 orang laki-laki yang siap untuk berperang. Dan saudara, kita bisa bayangkan ada 12.000 pasukan dari Israel untuk berperang menghadapi Midian. Dan berapapun jumlah mereka, kalau Tuhan yang menyuruh dan Tuhan menyertai mereka, sudah pasti mereka akan menang atas musuh mereka. Dan itulah yang terjadi. Bangsa Israel akhirnya menuai kemenangan yang luar biasa terhadap Midian dan mengalahkan mereka dan menduduki kota-kotanya, lalu menjara apapun yang mereka bisa jara, segala ternak mereka, termasuk segala harta kekayaan kota-kota mereka, lalu juga manusia, yaitu perempuan dan anak-anak biasanya dijarah, semuanya ditawan, dan akhirnya mereka membawa semua apa yang mereka dapatkan yang dijarah dari orang Midian ini, dan juga perempuan-perempuan dan lain-lain mereka ada, termasuk emas, perak, dan segala macam hal-hal yang berharga yang mereka bawa. Kemudian mereka perhadapkan kepada Musa dan Eleazar, imam yang menggantikan ayahnya Harun bagi orang Israel. Dan hal yang mengganggu Musa kita dapat melihat di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya bacakan buat saudara. Dan Musa berkata kepada mereka, kepada para prajurit tentunya, kamu biarkan semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke atas umat Tuhan? Nah, saudara, kali ini muncul lagi nama Bileam di situ. Di beberapa hari yang lalu kita berbicara bahwa Bileam diminta oleh Raja Balak. Raja Balak itu berasal dari Midian, sama juga dengan Bileam. Dan walaupun dia dikenal sebagai salah seorang nabi Tuhan, tetapi rupanya dia tidak begitu murni seorang nabi Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan dapat berbicara dengan siapa saja sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki bagi manusia. Dan karena dia dikenal tetapi juga agak samar, saudara, karena kita melihat sebagai sesamanya, Balak juga memberikan upah petenung. Dan menurut catatan-catatan bahwa Balak itu memang dapat berbicara apa yang akan terjadi berikutnya, sebab itu dia dikategorikan nabi. Tetapi dia juga sebenarnya termasuk orang yang
agak tidak jelas karena dia juga gabung bersama-sama dengan penyembahan berhala. Kita tahu waktu Balak mengundangnya, dia juga ikut makan bersama dengan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada Baal. Lalu kemudian ya dia sepertinya bersahabat, lalu Tuhan sudah berbicara sekali kepadanya, tapi dia masih tergiur untuk pergi karena tawaran upah yang dilipat gandakan oleh Balak kepadanya. Dan rupanya kita tidak bisa menduga di sini, tetapi kita melihat bahwa Musa berkata oleh karena ulah dari Bileam, dan kita tahu bahwa Tuhan sampai murka dan akhirnya menulahi bangsa Israel karena para laki-laki umat Israel akhirnya tergoda dengan wanita, dan rupanya itu diutus oleh Bileam. Dan memang seringkali manusia paling gampang dikalahkan oleh beberapa hal, termasuk keinginan daging, seksual, dan juga uang atau harta kekayaan lainnya. Dan itulah sebabnya kita harus berhati-hati di dalam kehidupan. Kita seringkali tidak sadar bahwa iblis sedang memasukkan pencobaan-pencobaan itu di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita terbawa dalam ketidaksadaran kita, pada akhirnya menyadari pada saat kita sudah jatuh dan akhirnya kita sudah terperosok ke dalam jebakan-jebakan yang dibuat oleh si musuh. Dan rupanya Musa adalah orang yang sangat peka dengan Tuhan, dan dia menangkap hal ini, perbuatan dari Bileam. Dan dikatakan itulah sebabnya Israel, dikatakan bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor. Dan sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Dan inilah saudara, Bileam menyiasati bukan hanya bangsa Israel atau pemimpin-pemimpin yang kita tahu, laki-laki pemimpin Israel akhirnya tergoda dengan wanita-wanita Midian. Bukan hanya bersinahan jasmani tetapi juga bersinahan rohani, karena akhirnya mereka ikut juga kepada Baal. Lalu mereka pergi ke Gunung Baal dan mereka ikut mempersembahkan korban bakaran kepada Baal bersama dengan wanita-wanita Midian itu. Dan Tuhan begitu murka atas bangsa Israel sehingga tulah diberikan Tuhan, sehingga sekian ribu bangsa Israel mati kena tulah itu. Tapi bersyukur bahwa Tuhan juga menolong mereka boleh terlepas dari itu dan mereka boleh jalan terus dalam hidup. Tapi rupanya ada orang-orang Israel, padahal dikatakan bahwa orang-orang yang di atas mereka, karena waktu penghitungan kemarin kita berbicara penghitungan bangsa Israel itu di luar dari orang-orang yang dewasa keluar dari tanah Mesir. Itulah sebabnya Musa menjadi sangat marah, lalu Musa menyuruh mereka membunuh perempuan-perempuan, khususnya yang sudah dewasa, yang sudah pernah berhubungan badan dengan laki-laki, sehingga yang tertinggal adalah mereka yang masih anak-anak, masih muda, yang masih dibilang masih suci, masih belum ternoda dengan hal-hal tersebut. Dan sesudah itu Tuhan juga memerintahkan mereka untuk mentahirkan diri. Dan ini juga pelajaran bagi kita di dalam pelayanan-pelayanan tertentu. Kita harus ada waktu untuk mengambil waktu pribadi dengan Tuhan. Dan juga biar Tuhan dapat merestorasi kehidupan kita kembali, kekuatan kita, lalu kesiapan kita, dan termasuk pengurapan kita untuk dapat melayani sesama, melayani orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Siapapun kita perlu waktu di dalam kehidupan kita, tidak hanya aktif melakukan apapun pekerjaan-pekerjaan atau tugas yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita juga harus mengambil waktu untuk kita berada di dalam proses Tuhan untuk memulihkan kita, proses pemulihan Tuhan bagi kita, sehingga kita menjadi siap kembali untuk hal-hal yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi mereka mentahirkan diri. Sesudah itu mereka kembali kepada tugas-tugas mereka dan kehidupan keseharian mereka. Lalu kita masuk kepada ayat yang ke-25 sampai 54, kita berbicara tentang jarahan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa bagaimana mereka harus mengatur jatah dari jarahan itu terhadap prajurit-prajurit yang berperang, dan juga kepada orang Israel yang lain yang tidak ikut berperang, termasuk juga bagi umat Lewi.
mereka yang bekerja di bait Allah, di kemah suci dan kemah pertemuan, dan juga hal-hal yang lain. Terlebih kepada Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan, dan juga mempersembahkan, ada jatah yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Termasuk juga ada beberapa pemimpin-pemimpin pada saat Musa menyuruh mereka mengecek anak buah mereka. Lalu pemimpin-pemimpin itu datang, lalu kemudian mempersembahkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas perlindungan Tuhan, karena mereka mengecek semua prajurit mereka, semua orang yang ada di dalam tanggung jawab mereka, semua mereka lengkap, tidak ada satupun yang terhilang. Berarti tidak ada yang mati, tidak ada yang menjadi korban, tapi mereka pergi dengan lengkap, pulang dengan lengkap, dan itu adalah anugerah Tuhan. Luar biasa kalau kita hidup di dalam rencana Tuhan, dan kita hidup dalam kehendak Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan menjaga keluar dan masuk kita, dan kita akan aman, dan kita akan baik-baik saja di dalam tangan Tuhan. Dan bukan cuma baik-baik saja, kita akan menjadi terbaik dan luar biasa karena Tuhan yang adalah bagian kita. Haleluya. Lalu mari kita masuk kepada pasal yang ke-32. Di situ berbicara tentang penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Pada saat itu suku Ruben dan juga suku Gad, mereka merasa, karena mereka memang paling banyak memiliki ternak dan banyak orang yang bersama-sama dengan mereka. Akhirnya mereka meminta kepada Musa agar mereka mendapatkan warisan mereka, pembagian mereka untuk tanah perjanjian itu. Mereka mendapatkan tempat mereka tidak di seberang, tidak menyeberang sungai Yordan, tetapi mereka tetap berada di tanah Gilead. Lalu sesudah pertimbangan, sesudah Musa menasihati mereka agar mereka tetap bersatu, dan biarlah orang-orang muda ini seperti mereka juga yang belum menjadi dewasa waktu di Mesir, mereka keluar masih muda, dan ada juga yang lahir selama perjalanan di padang gurun. Musa bilang agar mereka mengerti apa yang difirmankan Tuhan, dan mereka mengerti mereka harus sama-sama untuk berperang. Jadi akhirnya diaturlah bahwa mereka semua yang memang usia berperang dan siap berperang, mereka akan bersama-sama menyeberang sungai Yordan, yang kita tahu itu adalah di dekat dengan kota Yeriko. Dan mereka akan ikut berperang merebut tanah perjanjian itu. Sampai setelah selesai segala sesuatu, baru mereka akan kembali ke daerah itu, ke tanah Gilead itu. Dan Musa juga memberikan mereka hak untuk menduduki kota-kota dan semua daerah yang sudah dikalahkan oleh bangsa Israel. Termasuk juga ada sebagian dari suku dari Yusuf, yaitu Manasya. Dia juga hidup bersama-sama sebelum menyeberang ya, tetapi mereka pergi juga menyeberang bersama sampai mengalahkan, lalu mereka kembali ke tanah Gilead. Dan kita bersyukur bagaimana Tuhan sudah memberikan tanggung jawab kepada Musa. Musa berada betul-betul di tepian, di batas terakhir sebelum bangsa Israel betul-betul menyeberang sungai Yordan, lalu kemudian mereka mulai menduduki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi mereka. Dan Musa mendapatkan tanggung jawab yang luar biasa besar dari Tuhan. Lalu di pasal yang ke-33 sebagai pemimpin, dan kita tahu Musa memiliki latar belakang, dia dididik di dalam istana sesuai dengan anak raja, takaran anak raja Mesir. Dan itulah sebabnya Tuhan tahu masa lalu dia, dan Tuhan tahu apa yang Tuhan dapat lakukan di dalam kehidupannya. Dan itu juga menjadi berkat buat kita, saudara. Jangan menyesali apa yang sudah lalu, tapi lihatlah apa-apa yang bisa kita lakukan untuk pelayanan untuk Tuhan, dan dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat pada saat kita mau melakukannya. Lalu pasal 33, Musa menulis, karena ini adalah kitab ditulis oleh Musa, dan Musa menulis tempat-tempat persinggahan orang Israel selama di padang gurun, dari waktu mereka keluar dari Ramses, mereka keluar dari Mesir, sampai mereka di perbatasan memasuki tanah perjanjian. Musa adalah orang yang bertanggung jawab, dan dia rupanya seorang administrator yang baik. Dia
menulis segala firman yang Tuhan sampaikan kepada mereka, menulis setiap peristiwa, dan dia menulis setiap tempat yang mereka lewati. Dan ini hal yang luar biasa, dan ini dapat kita pelajari contoh dan teladan kita. Who knows, siapa tahu di antara saudara ada yang akan Tuhan panggil atau sedang dalam tugas pelayanan kepemimpinan saudara. Mari kita belajar dari Musa, pribadi yang luar biasa, orang yang luar biasa yang sudah dipilih oleh Tuhan, dan dia melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan itu baik, dan mari kita terus belajar dari firman Tuhan. Selalu dan tiap-tiap hari selalu ada firman yang dapat menguatkan dan dapat memberkati kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Tetap semangat, sampai jumpa besok hari. Tuhan Yesus memberkati.